ada 3 sholat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan ya, usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu. Belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dirikan sholat tahajud. Disitulah momentum terbaik yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, teman-teman mau nangis, nangis di situ. Ada air mata yang ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan Ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo belajar bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud, belajar berkholwat dengan Allah, belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang, ketika dia menjauh darimu, jangan kau maju mengejarnya. Jangan. Karena hanya akan ada 2 option. Ketika kau maju mengejarnya, semakin kau banting hargamu, semakin dia buang muka darimu. Percaya, semakin ilfil dia. Tahan diri. Nanti 2 kemungkinannya, entah dia yang mengalah akhirnya tunduk dan dia kembali padamu, atau yang kedua dia tetap ilfil dan pergi. Minimal kau tetap punya harga diri. Arab berkata, wa syarrur rijali man tu'addibuhul mar'ah. Seburuk-buruknya rejal nih yang dididik, diatur, ini nama harimnya. Itu psikologi wanita. Semakin dia dimohon, semakin ilfil. Dia mau melihat lelaki yang kuat, yang tegar. Ketika dia melihat lelakinya merendahkan diri di depan, ilfil dia. Makin udah. teman-teman bilang sama Allah, ya Allah, hamba sedang jatuh ya Allah, hamba sedang terpuruk ya Allah, hamba sedang sakit ya Allah, hamba mohon ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah kalau bisa yang ikhwan antum. Fasalihat, perempuan yang solehah. Kalau bahasa sekarang, cewek yang solehah. Artinya fasalihatu qanitat. Cewek yang solehah itu artinya cewek yang taat. Hafidhatul lil ghaib, yang menjaga dirinya ketika dia tidak bersama walinya atau muhrimnya atau suaminya. Bima hafidhallah, sebagaimana Allah sudah menjaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengungkung, tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita, Allah pengen jagain kita. Kalau kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, kita niat baik, Allah kasih baik-baik. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau menguji kita. Kalau datang yang baik, berarti Allah mau buat kita bersyukur. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau buat kita bersabar. Ma khuliqalaka, kalau sudah diciptakan untukmu, lan yafutaka, maka pasti tidak akan luput darinya. Kalau lepas dari kita, berarti tidak diciptakan. Berhijab itu bukan sebuah pernyataan bahwa saya sudah sempurna, bukan sebuah pernyataan bahwa saya sudah perfect, saya sudah selesai dengan ibadah saya sudah selesai dengan diri saya sudah nggak maksiat lagi. Artinya bukan berarti hijab itu untuk perempuan yang sudah tidak bermaksiat. Sebaliknya, hijab itu justru untuk perempuan-perempuan dan seluruh manusia pada umumnya yang pasti akan bermaksiat.
Ayah ibu kita nggak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati nggak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Di mana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar langsung balik lagi keluar dari surga. Coba, satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sibuk banget. Di mana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku, mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga kau tidak lagi merasa takut akan apa yang terjadi di masa akan datang. Semuanya sudah kau serahkan kepada Allah. Begitu kau langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu kau sudah dongakkan kepalamu, kau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Hebatnya manusia ini, satu perbuatan salahmu 99 hilang. Tapi hebatnya Allah, satu taubatmu 99 dosamu hilang. Lalu yang kau cari ini ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia ini capek kita. Sekali kita salah 99 amal baik kita hilang. Ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita ria kan? Bukan karena kita pengen dieluk-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem, tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Misalnya kita lagi berharap sesuatu, tetapi khawatir bisa nggak saya mendapatkan itu. Tiba-tiba ingat nih, tapi kan Allah Maha Kuasa. Ya udah deh, saya percaya aja sama Allah, selama itu baik pasti Allah akan berikan untuk saya. Itu namanya zikir hati. Atau ketika kita sedang dapat musibah, tiba-tiba kita ingat Allah, Allah pasti mau menggantinya dengan yang lebih baik dari ini kalau saya sabar dan saya ridho. Itu namanya zikir hati. Ketika kita mau berbuat dosa, tiba-tiba ingat Allah, jadi mengurungkan niat kita untuk berbuat dosa, jadi nggak berbuat dosa lagi, maka itu adalah zikir hati. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika, 1, min azabi jahannam, 2, wa min azabil qabri, 3, wa min fitnatil mahya wal mamat, 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 ya. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Nah, bagi gue tetap yang paling tersesat adalah diri gue sendiri. Gue belajar kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah suruh cari orang yang paling jelek, atau apapun makhluk atau apapun yang paling jelek di dunia ini. Beliau keliling nyari, gak ada, karena pasti paling jelek itu diri kita sendiri. Menurut gue orang yang paling toksik, orang yang paling bego adalah orang yang mencari-cari kesalahannya orang lain gitu. Padahal dirinya penuh dengan kesalahan. Kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, maka ketuklah pintu langit sebelum mengetuk pintu bumi. Jadi yang menentukan hidup kita itu bukan pintu kantor, bukan pintu atasan, bukan pintu calon mertua, bukan pintu orang kaya. Yang menentukan hidup kita itu adalah pintu langit.
pintu ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita mengetuk pintu langit? Dengan curhat, dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini mungkin kita sering berdoa, tetapi doa kita masih kurang mengadu, kurang mengiba. Kita belajar berdoa dengan mengiba kepada Allah yang dikenal dengan istilah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi, ampunkan dosa saya. Rabbi, beri saya rezeki yang halal. Rabbi, beri saya jodoh yang soleh. Mungkin bukan hanya diberikan seorang jodoh yang soleh, tapi juga seorang jodoh yang selain dia soleh, akhlaknya baik, dia juga tajir, dia juga romantis, perfect. Karena kita mengetuk pintu langit sebelum mengetuk pintu bumi. Ada sebuah quote yang saya suka sekali. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu kamu sukai atau menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Ketika kita sekali mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. 10 ampunan dosa dan rahmat. Masya Allah, mudah sekali. Dan di antara 10 ampunan dosa dan rahmat itu, salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah. Rahmat yang lain, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat beban kita, Allah ringankan beban kita, Allah angkat kemuliaan kita, derajat kita, Allah selesaikan masalah kita. Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia. Rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat, Allah mudahkan sakaratul maut kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah tolong dan naungi kita di padang mahsyar, Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan sirat kita, dan Allah mudahkan kita masuk ke surga. Rahmat Allah. Makanya jangan kikir dalam berselawat kepada Nabi. Dalam Islam, perempuan itu dijaga banget, teman-teman. Kalau laki-laki itu nggak perlu dijaga. Kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semuanya berharga. Makanya Islam tuh menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut, biasa aja. Kita kelihatan lengan, biasa aja. Kita kelihatan kaki, biasa aja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kelihatan paha, masih boleh. Sebagian riwayat mengatakan paha itu aurat, sebagian yang lain mengatakan dia tidak aurat. Aurat itu adalah antara lutut dengan perut, antara, bukan semua bagiannya, hanya satu bagian. Tapi itu adalah mazhab lah, kita hargai setiap pendapat. Tapi dia memang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia nggak pakai baju biasa aja, tapi cewek kelihatan rambut aja itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Makanya ayatnya ketika Allah bicara tentang perempuan solih, ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar.